Halo semua, video ini adalah part terakhir dari perjalananku naik kereta api Matarmaja rute Bekasi ke Malang. Dan di perjalanan ini, aku akhirnya merasakan bagaimana rasanya ketika satu gerbong isinya cuma satu orang. Dan itu adalah aku. Ya, bagaikan satu gerbong milik sendiri. Kira-kira bagaimana keseruannya? Buat yang penasaran, ku ucapin selamat menonton. Ini salah satu ciri khas dari Brebes sebetulnya, yaitu sebelah relnya itu ada tembok, cuma sedikit doang kelihatannya. Cuma tadi ada beberapa tembok. Nah, itu ciri khas kita nyampe di dalam kotanya Brebes. Nggak dalam kota banget lah ya, daerah-daerah kota Brebes itu. Jadi di sebelah sininya, sebelah kirinya ini langsung jalan lintas nasional
nasional Pantura. Jadi teman-teman kalau misal naik mobil itu lewat manual, itu lewatnya sebelah sana tuh, lewat sebelah sana. Dan baru kan di sebelum lalu aku lewati jalan ini, cuma bedanya pakai motor. Nah itu kalau kalian penasaran sama videonya kayak gimana, kalian bisa tonton di video ya yang aku taruh di pojok kanan atas itu. Kalian bisa tonton di situ bagaimana keseruannya nyobain motoran di Jalan Pantura, tepatnya dari rute Jogja ke Bekasi. Dan kayaknya di daerah-daerah sini memang kita seringkali akan bersinggungan dengan jalan raya nasional. Ya. Pantura ini kita akan seringkali bersinggungan dengan jalan raya nasional. Jadi sebelah kiri kita tuh akan seringkali kayak ngeliat bis, truk, kayak gitu-gitu. Nggak yang sawah melulu. Cuma di sini sawahnya juga menarik nih. Dia sawahnya tuh bukan sawah ini loh, bukan yang padi doang. Cuma kayak dia buat bervariasi lah. Tadi lihat ada bawang merah, pastinya membebaskan bawang merah. Terus ada tepung, ada jagung, ada cabai kalau nggak salah aku lihat yang gitu. Jadi dia nggak full sawah aja. Jadi secara konsep pertanian itu sebetulnya bagus ya. Tidak monokultur, tidak satu jenis tanaman dalam lingkup yang sangat luas. Kenapa itu bagus? Karena itu bisa meminimalisir terjadinya ledakan hama. Kalian pernah tahu kayak ledakan tomcat, terus ulat bulu ya kan? Nah itu karena itu di daerah itu di lahan yang luas atau di kawasan itu hanya ditanamin oleh satu jenis tanaman aja. Mungkin bukan dalam artian kayak sawah aja, tapi padi aja, atau pohon mangga aja, enggak, tapi dalam satu famili yang sama atau dalam satu lingkup yang mana kayak ulat bulu itu menjadi hama bagi tanaman itu. Nah kayak gitu tuh kasusnya seperti itu. Jadi makanya bagus dia bervariasi nih. Ataupun kalau misal mau kayak gini sawah aja semuanya, itu bagusnya di pinggir-pinggirnya dikasih tanaman apa ya, kita menyebutnya tanaman pagar. Tanaman pagar tuh kayak ya tanaman lain yang dia sebenarnya ya bisa untuk menambah penghasilan dalam artian punya daya jual, bisa dipanen, ataupun ya udah tanaman biasa, semak biasa gitu. Itu untuk kalau memang mau padi semua atau yang mau satu jenis tanaman semua ya gitu. Jadi bagus nih tengahnya ada kayak kebun gitu kan, karena masih hutan mungkin itu sekaligus batas dengan desa tuh sebelah sana. Tanaman-tanaman pagar nih kalau di bagian bawah yang sebelah sana ya, di bagian sebelah sana tuh kalau di bawahnya itu ada tanaman pagar. Tanaman pagar itu kayak gitu, salah satu fungsinya. Jam 15.34 nih kita sampai di stasiun Brebes. Jadi setelah tadi dari stasiun lupa sih stasiun apa tadi, lupa nama stasiunnya. Babakan sekitar 30 menit perjalanan kita udah nyampe di stasiun Brebes, dan kayaknya ini gak ada yang naik, kosong. Entah kalau dari belakang sana ada atau enggak ya, tapi dari depan sini sih nggak ada yang naik. Nah ini stasiun Brebes ini persis banget di sebelahnya jalan lintas provinsi teman-teman. Nanti kalau kereta ini udah keluar aku tunjukin deh. Dan ini ya aku ingat banget waktu aku perjalanan ngetrip dari Malang, sebenarnya dari Malang, tapi pastinya waktu itu dari Jogja. Jadi dari Malang ke Jogja dulu, dan ya anggaplah dari Jogja bukan ke Jakarta. Ini aku lewat nih pinggiran jalan ini stasiun ya, ini stasiun nih, di sebelah sananya tuh jalan lintas provinsi gitu.
dan itu benar-benar satu arah doang. Nanti kalau keretanya jalan pasti kelihatan, itu benar cuma satu arah ke sana doang. Dan di aku lupa pokoknya di daerah sebelah sana lah, udah di baratnya stasiun ini, itu tuh Google Maps nyuruh aku belok kiri, dan ternyata maksudnya belok kirinya bukan di situ, tapi belok kirinya setelah nikung baru belok kiri. Jadi aku belok kirinya bukan linear, dan ternyata salah jalan. Kadang gitu ya, Google Maps tuh ngasih informasinya ngebingungin gitu. Maksudnya kan ya udah itu, kalau memang kita harus ngikutin jalan ini dulu baru belok kiri, setelah ya nikung dulu baru belok kiri, ya udah bilang aja jalannya nikung gitu loh. Nggak tahu kenapa pun nggak seperti itu sih. Waktu itu kayak apa sih ini Google Maps. Nah, ini benar-benar ya salah satu hal yang mengingatkanku lah. Stasiun Brebes itu ada memori itu sendiri, karena benar-benar posisinya tuh ya di baratnya stasiun Brebes. Jadi waktu itu sampainya Blangkal, dan ternyata itu salah jalan. Dan uniknya juga, bukan unik ya, satu hal yang aku ingat ketika aku melewati jalannya itu, benar-benar aku nengok kanan, nengok kiri, oh itu stasiun Brebes. Aku sampai dalam hati itu kayak, oh itu stasiun Brebes, karena benar-benar persis ini di balik tembok ini tuh kayak ada cuma petak dikit doang kan, tembok ya ada petak sedikit ya, tanah sedikit, itu langsung udah jalan lintas provinsi gitu. Jadi benar-benar di sebelahnya persis. Ini asli deh, kalau keretanya berangkat nih kelihatan jalannya, cuma ini keretanya masih berhenti. Biasanya sih sekitar 2-3 menit ya untuk berhentinya kereta di sebuah stasiun kayak gini. Dan sudah ada bunyinya juga, nggak akan dengarkan sih kayaknya kalau di kamera, tapi suara apa di stasiunnya di sebelah di luar sana itu udah kedengaran, dan kemungkinan ya beberapa detik lagi kereta ini berangkat. Jadi kita tunggu aja. Jadi walaupun aku di gerbong paling belakang ini dapat kanopi ya, jadi dapat peronnya juga tinggi ya kan, jadi nggak perlu tangga. Terus di atas sana juga kita dapat kanopi, jadi nggak kehujanan. Enak sih. Ini sepi banget stasiunnya, malah kosong, kayak kosong gitu. Mungkin karena kereta yang berhenti di sini tidak begitu banyak ya, jadinya stasiunnya juga sepi. Kalau kereta-kereta kayak yang punya kayak Matarmaja, kalau bukan gimana ya ngomongnya, salah sih, revisi kalau emang bukan di high season, nah itu makanya sepi. Jadi ya nggak urus sih mau Matarmaja atau mau apa, tapi mungkin karena nggak di high season atau bukan di hari-hari kereta itu rame ya, jadinya sepi bisa dibilang. Dan ini 15.39 keretanya udah diberangkatkan lagi dari stasiun Brebes. Di balik ini tuh udah jalan lintas provinsi nih, dan tuh truk lewat ya kan. Nah, khasnya lagi di Brebes itu nggak tahu kenapa temboknya mesti putih kayak gini warnanya. Tembok-tembok kayak gini yang ngebatasin rel sama jalan itu putih tuh kan, searah ya kan, searah ke sana semua. Dan itu udah jalan lintas, bukan provinsi lagi, jalan nasional. Cuma aku kurang tahu ya kalau yang ke arah sananya itu di sebelah mana. Searah nggak sih? Kayaknya seingatku sih searah ya.
seingatku loh. Bener-bener kayak ini rel, ini rel di tembok sana udah jalan nasional, jalan raya. Dan ya begini, rel di daerah Pantura tuh akan sering kali kayak bersinggungan, kayak bakal bersebelahan sama, nggak setiap saat ya, tapi sering kali dia akan bersebelahan sama jalan Pantura, jalan nasional gitu. Jadi pemandangannya tuh nggak cuma padi, nggak cuma sawah, nggak cuma hutan, gedung, tapi ada jalan rayanya juga. Nah, bis kalau malam tuh nggak tahu ya, kalau malam apakah bis malam masih lewat situ atau enggak, cuma truk biasanya masih lewat sih. Cuma ya udah sampai situ doang tadi kayaknya deh, sampai situ doang bersinggungannya dengan dengan jalan nasional, jalan Pantura, dan mungkin di depan juga ada, saya ingat gue di dekat Malang Comal itu ada setahu gue deh, bersinggungan lagi. Ya let's see aja, aku lupa inget. Seperti kereta New Generation pada umumnya ya, jadi kereta ini tuh ada musolanya yang tepatnya berada di, kalau dari arah Jakarta sih di belakangnya, di restorasi cuma di bagian belakang. Nggak tahu kalau dari Malang mungkin akan ke bagian depan dia. Jadi musolanya cukup kecil sih, kayak ya 2-3 orang aja di sini. Dan teman-teman kalau mau ke musola itu bisa wudhunya di toilet sini. Jadi di sini karena nggak ada tempat wudhu yang proper mau pakai ruangan wudhu, biasanya di sini ada sendal yang bisa kalian pakai untuk ganti sepatu kalian, terus berjalan ke toilet sana untuk wudhu dalam toilet sana. Cuman ini nggak tahu nih kenapa pintunya kebuka, padahal di sana tulisannya buat buka tutup pintunya tulisannya, cuma ini kebuka nih, full kebuka dari tadi, nggak tahu kenapa. Sesampainya kereta akan terbaca akan menjadi stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilakan untuk pemeriksaan dan turun. Periksa dan tutup baru barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau
tunjukin seberapa sempitnya gerbong itu. Tadi cuma saya lihat ada satu orang di sini dan ada satu lagi di sini tiduran sebetulnya, sama dua lagi di sini. Jadi kita satu gerbong itu cuma 5 orang. Jadi tadi ada, oh udah nambah satu lagi tuh, jadi 6 orang berarti. Sama ada 1, 2, 3 sama 2 orang di sini. Saya ingat tuh, jadi kurang lebih 5 sampai 6 orang doang di gerbong 8. Ini kebayang kalau misal apa namanya, kalau misal ini semua pada turun di stasiun sebelumnya dan bisa ada sendiri di satu gerbong satu-satunya sendiri tuh emang biasanya agak lain sih, lain orang malam gitu kan, gelap. Wah itu akan jadi momen luar biasa sih menurut tuh, kayak kapan lagi kayak satu gerbong sendirian. Tapi nggak mungkin sih kayaknya. Ini kita di dalam ini kurang lebih 5 sampai 6 orang doang. Nah, karena gerbong mereka itu gerbong 8 dan itu gerbong paling belakang. Intinya ini langsung ya langsung kosong, beda apa. Dan aku lihatnya itu banyak mau break sambil melihat sunset ya kan. Cuman kayaknya karena ada sunset, karena itu menerang langit mendung banget, dan memang sepanjang perjalanan tadi tuh ya anggaplah dari pasti Cikarang sama enggak Cikarang banget lah sama Terisi itu langit mendung, full mendung. Jadi aku itu nggak ada cahaya matahari, tapi emang nggak yang hujan banget kayak kemarin, jelas gerimis enggak gitu doang, kayak full mendung tapi yang muncul tuh gerimis aja. 17.55 kita tiba di Semarang Poncol, dan kemungkinan mungkin keretanya akan berhenti sekitar 5 menit di sini ya. Nggak tahu sih, kayaknya sih 5 menitan mungkin kalian isi rangkaian. Dan kayak baru pertama kali juga deh aku ke stasiun Semarang Poncol ini. Biasanya kan kalau Majapahit kan di Tawang, jadi tinggi mas. Tangganya udah dipindahin, cuma nggak tahu belum ada sinyal keberangkatan, belum ada tanda-tanda keberangkatan, karena yang di depan sana, di sebelah sananya lagi, ini kan tangga sebelah sananya lagi itu masih dia masih naikin penumpang loh teman. Jadi kemungkinan masih beberapa menit lagi, tapi ini udah 17.58 ya, 2 menit lagi lah katanya bakal diberangkatkan.
BTW nih ya, stasiun Poncol itu sama stasiun Tawang itu dekat banget. Ini kita di sini kan stasiun Poncol, ini naik sedikit di stasiun Tawang, jadi kayak cuma beberapa menit doang, bener-bener kayak ya paling 2-3 menit dia udah nyampe stasiun Tawang. Ya kayak Malang Kota Lama ke Malang Kota Baru lah, itu kan kayak bener-bener nggak nyampe 5 menit malah ya kan, dia udah nyampe di stasiun selanjutnya. Ya ini sama, kayak beneran dekat banget, dan kayaknya sih kereta yang berhenti di Tawang gak akan berhenti di Poncol, begitu pun sebaliknya ya, karena jaraknya emang sedekat itu. Tapi aku juga masih nggak tahu kayak pembagiannya seperti apa ya, kayak kereta yang berhenti di Poncol ya yang bagaimana, yang berhenti di Tawang juga yang bagaimana, itu masih belum tahu sih. Maksudnya kalau kayak di anggaplah di Cirebon ya kan, yang Cirebon sama Cirebon Pejagan kan beda tuh. Yang Cirebon yang eksekutif, yang kelas atas, yang Cirebon Pejagan yang ya kelas menengah ke bawah lah gitu. Nah kalau yang di Semarang Poncol sama Semarang Tawang aku nggak tahu apakah dia ya mirip-mirip Malang Kota Lama, Malang Kota Baru yang nggak ada batasnya, maksudnya nggak ada kayak harus kereta tipe apa yang untuk berhenti di Malang, kereta apa yang berhenti di Kota Baru, Malang Kota Lama. Nah, mungkin sama sih kayak gitu konsepnya untuk Semarang Tawang, Semarang Poncol ini. Tapi yang jelas untuk kereta Semarang untuk stasiun Semarang Tawang ini dia deket sama kota lamanya Semarang. Jadi kalau untuk mau wisata ke kota tuanya Semarang, kota lamanya Semarang, itu mending turun di stasiun Semarang Tawang sih. Dan ini udah ada tulisan Semarang Tawang, jadi kurang lebih mungkin 3 menit ya dari Semarang Poncol ke Semarang Tawang. Ini udah peronnya udah kelihatan, dari sebelah kanan udah ada kereta lain yang berhenti. Kereta apa ya? Tidak ada tulisannya sih. Mungkin yang tahu bisa komen ini kereta apa. Aku mah babu. Wah, tadi tulisannya kayak gitu sekilas. Tapi nggak ini juga cepet banget soalnya. Nah, stasiunnya di sana. Gedung utama stasiunnya di sana. Kita melewati peron yang paling luar. Jadi karena kita nggak berhenti di sini kan. Ini peron 1 panjang juga ya. Peron 1-nya paling panjang tuh. Jajan dulu cuy, karena perjalanan masih lama dan ya masih sekarang jam 18.59, mungkin sekitar 6 jam lagi perjalanan. Kita jajan dulu. Ini beli cuanki dari Xiaomi, harganya 33. Mungkin terakhir kali aku beli ini masih 28 sih kalau nggak salah. Kalau nggak salah 20 atau 30-an lah gitu, udah mulai naik. Dan yang aku makan di restorasinya, untungnya di restorasinya nih ada kayak macam tembok ratapan gitu, dan langsung nantep ke TV. Nah di restorasinya tuh kayak ada macam tembok ratapan gitu ya, kita bener-bener kayak buat 2 orang sih sebetulnya, langsung ngadep ke tembok. Dan di balik sini itu musola cuy, langsung musola itu ada orang ada sepatu kan, nah itu sepatunya punya orang yang lagi dalam musola sana. Dan ini restorasinya jujur bagus banget. Di sini ada kayak gambar gitu, gambar lokomotif tua ya, gambar lokomotif tua gitu. Dan ini
kayak diukir gitu deh. Terus untuk sebelah sananya itu benar-benar sudah kayak mewah, jadi vibes-nya kayak kereta api Majapahit cuy. Di sini ada ukiran-ukiran, terus di sana ada ya tempat penyajiannya sama mbaknya di situ. Ini bener-bener vibes-nya kayak kereta mewah udah, nggak kayak Mata Remaja yang dulu yang bener-bener ya udah restorasinya default banget, dan ini udah banyak improve lah untuk restorasinya. Bahkan kayak jendelanya dia udah jendela yang kayak di gerbong juga. Dan sebetulnya di sebelah sana juga, di sebelah sana persis di depan tempat mbaknya bertugas tuh, mbak kamu sajinya bertugas, itu ada kursi yang buat sendiri kayak waktu aku naik kereta api Majapahit. Nah, persis kayak gitu. Enggak Majapahit. Apa ya? Wah, lupa deh. Tapi kursinya bukan sendiri jatuhnya, dia hadap-hadapan, tapi kayak ya udah cuma buat satu doang, terus di sana tuh ada buat orang lagi gitu. Aku lupa kereta apa, tapi kurang lebih seperti itu. Jam 20.11 nih kereta Mata Remaja berhenti cukup lama sih di stasiun Solo Jepres. Tadi itu kita 20.07 dia udah berhenti. Ya, 20.07, 20.05 malah udah berhenti di sini. Dan dia akan berangkat lagi di 20.13. Jadi sekitar 1 menit lagi. Dan ini udah ada pengumuman untuk penumpangnya suruh naik. Tadi tuh dia kayak berhenti ya, kayak cuma 5 menit gitu kan. Ternyata cukup lama. Bahkan kayaknya enggak 10 menitan lah. Aku tuh yang punya 20.05 tuh keretanya udah berhenti gitu. Jadi kita dikasih pengumuman keretanya baru berangkat di 20.13. Oh, so gitu aku tak turun dari tadi. Karena feelingku kayak cuma 5 menitan. Nggak jadi tidur. Mau tidur dengar suara. Nanti ya udahlah. Ternyata dikasih tahu masih lama berhentinya, ya udah sampai turun dulu sebentar. Mau jalan 20.13. Memang beberapa detik lagi ini udah jalan. Solo Jepres berarti kalau ini teman-teman harus dikunci juga ya, misal ya naik kereta dari timur terus keretanya via Solo Jepres berarti dia nggak masuk ke Jogja. Tapi kalau teman-teman dari
apa kalau keretanya berhenti di Solo balapan, itu ada kemungkinan, nggak ada kemungkinan sih, tapi ya hampir pasti dia masuk ke Jogja. Teman-teman kalau mau ke Jogja ya saya tinggal pilih sih ya mau ke apa, tinggal pilih keretanya mau yang langsung ke Jogja gitu. Tapi kalau emang teman-teman mau pakai tips ngeteng gitu pakai cara murah ya bisa aja sih, turun jebres turun balapan lah, ngeteng seperti apa ya, bisa seperti itu ya. Tapi ya turun balapan lanjut naik KRL Jogja Solo jebres pas 20.13 keretanya lanjut berangkat. Dan tadi aku ngobrol sama orang di tempat itu, kan kita sepanjang perjalanan itu nggak ketemu yang hujan deras ya, cuma ketemu tipis tipis gitu. Ada orang dari Tegal, dia dari Tegal, itu kata dia hujannya malam tadi pagi. Jadi pas sudah kita nyampe Tegal mungkin agak siangnya, bukan agak siang menjelang sore lah, itu udah hujan. Jadi kita nggak ketemu hujan. Ya, sekarang jam 1.07. Wah, mantap sih tidur. Tapi jujur kan tidurnya nggak begitu nyenyak karena asli walaupun di sini tertulisnya cuma 21 ya, ini tuh dingin banget. Ini aku udah pakai jaket, bahkan pakai kaos kaki juga, tembus dinginnya. Nggak tahu emang AC-nya di jam segini itu dingin banget atau gimana, tapi ini beneran dingin banget. Dan ini di keretanya pun tadi sekitar jam berapa ya, jam setengah 10, dia lampunya udah jadi lampu yang lampu tidur gitu, yang lampu-lampu warm gini. Lampu kalau misal kalian pakai apa di kamar, lampu utama dimatiin, terus ada lampu tidur kan warnanya kayak gini. Nah di jam sekitar setengah 10, jam 10 dia udah lampunya udah ganti jadi lampu yang warm gitu. Dan ada ya langsung. Dan kalau untuk lokasinya sendiri, ini kita tadi ada jam berapa ya, jam 10 kurang jam 10 kurang, yang 1 kurang tuh tadi kita udah keluar dari stasiun Beringin. Sekarang menuju ke stasiun Kesampen kalau nggak salah ya. Coba kita cek dulu. Nah, ya Kesampen. Jadi bentar lagi, kurang lebih 1 jam perjalanan lagi untuk kita tiba di stasiun akhir, stasiun Malang. Dan ya, di luar nggak ada apa-apa juga, gelap. Pengumuman dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kesampen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kesampen, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kesampen Station. If you end your trip at Kesampen Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
lalu sih ada satu hal, ini aku nyampe di jam 1.57 ya. Setelah stasiun Kepanjen OTW ke stasiun Malang Kota Lama. Dan ini ada satu hal yang wow yang aku omongin di awal ternyata kejadian ya. Aku di gerbong ini sendiri, kalian bisa lihat ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kursiku. Dan ya kita jalan ke belakang perlahan, jadi beneran kosong. Aku sendiri dan kayaknya emang orang tadi pada turun di stasiun Kepanjen ya. Kan aku bilang di sebelumnya ada 4 orang, 3 termasuk aku. 3 orang, 4 termasuk aku yang tersisa, dan rupanya mereka turun di stasiun Kepanjen kayaknya ya. Dan di sini stasiun Malang Kota Lama, dan beneran ternyata aku sendiri di gerbong 8, gerbong paling belakang. Agak gila memang. Agak juga pasti kasih tahu sama pramugarinya. Nggak turun di mana? Gue bilang dong di Kota Baru di Malang, stasiun akhir. Kasih tahu, oh iya kan kalau ini mungkin bisa maju soalnya di gerbong ini sendiri. Dan ya sendiri cuy, asli ini pertama kalinya naik kereta di gerbong sendirian, definisi sendirian, yang mungkin masih sekitar 20 menit kemudian aku baru turun. Jadi ya which is sekitar 20 menit aku sendirian di gerbong ini, gak tau di gerbong depan ya, mungkin juga udah agak sepi. Tapi ini aduh luar biasa banget sih, kayaknya ini pengalaman utama aku naik kereta sendirian. Dulu pernah sebetulnya waktu era Covid ya, cuma itu masih ada 2-3 orang di dalam satu gerbong. Dan ini definisi yang sendirian, benar-benar satu orang doang nih di sini doang, aku doang di sini, dan ini kosong semua. Wow. Momen langka sih memang ya, kayak kapan lagi naik kereta satu gerbong untuk sendiri. Nah itu ya. Dan ya mungkin kayaknya sih orang tadi pada turun di stasiun Kepanjen ya. Jadi pas nyampe stasiun Kepanjen, memang aku lihat ada 1 orang turun, dan mungkin 2 orang lainnya turun di sebelah sana. Emang aku yang nggak ngeh karena aku lagi main HP. Suara apaan tuh? Mungkin karena main HP jadi nggak ngeh. Jadinya ya karena banyak yang turun di Kepanjen, sisanya jadi aku tinggal sendiri di kereta ini, di gerbong 8 ini. Mantap. Bahkan kaget juga tadi pas kita sama mbaknya, ya boleh kan kalau mau maju ke depan yang agak lebih ramai. Tapi ya ini pengalaman pertama aku sih di gerbong sendirian. Dan mungkin wajar aja sih karena ini kan weekdays ya, weekdays terus bukan high season, jadi wajar aja ketika ada satu momen kita di gerbong sendirian, apalagi ini sampai tujuan akhir begitu. Ya ini siku sendiri, dan aku nggak juga kalau ternyata di belakang udah nggak ada orang. Jadi sekilas live report yang ya ini kayaknya momen pertama aku juga sih untuk merasakan, menikmati sensasi satu gerbong satu orang. Alhamdulillah cuy, 2.18 kita nyampe juga di stasiun Malang. Dan ini gerbongku asli kosong, beneran aku sendiri doang. Jadi ini bahkan aku turun dari gerbong ini cuma aku doang sendiri. Dan ya bahkan gerbong 7 pun tidak begitu ramai, tuh lihat ya kan, cuma beberapa penumpang doang, mungkin 10 maksimal. Cuma beneran gerbong 8 cuma 1 orang doang, jadi gerbong 8 ini cuma 1 orang doang. Mantap. Ya, selamat datang di stasiun Malang, dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 14 jam mungkin ya, 14 jam. Apa sih? 11.48. Ya, kurang lebih sekitar 14 jam lah ya. 14 jam lebih sekian, setengah jam. Kita nyampe juga di stasiun Malang.
Ya kalau ditanya capek mah capek kok, cuma ya alhamdulillah kursinya enak, AC-nya dilalah tiba-tiba dingin yang malah membuat aku nggak bisa tidur. Kurang seperti itu sih ya, beberapa kali kebangun lah, tapi totally fine. Jadi gitu aja perjalananku naik kereta api Antar Maja. Saatnya kita naik ke atas untuk keluar ke pintu timur dan istirahat sejenak di stasiun. Baru habis itu kita keluar stasiun cari makan. Ya gitu aja perjalananku. Terima kasih yang menonton dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Ya, sekarang 2.42. Kurang lebih begini suasana kurang lebihnya. Jadi setelah tadi keretaku Antar Maja masuk kayak sekitar 10-15 menit. Kemudian ada kereta api Ijen Express yang ke arah Banyuwangi masuk ke sini. Jadi ini kemungkinan penumpang-penumpang yang naik kereta api Ijen Express. Dan ya cukup sepi sih, di belakang juga udah nggak ada orang. Tapi kalau kalian mau pakai mesin pijat mungkin bisa di sana, tinggal scan itu bayar. Tapi aku nggak tahu berapa ya. Paling biasa 10.000 kali 10 menit. Nggak tahu. Dan di sini ada tempat buat ngecas juga. Kalau teman-teman baterainya sekarat nih, bisa ngecas di sini. Aku pun ngecas di sini. Dan di sana juga ada water station, tempat refill air gitu. Buat ya teman-teman kalau misalnya bawa botol minum tumbler kayak aku bisa ngisi minum di sana. Terus di sebelah sana juga ada untuk kayak toilet, terus ada musola. Jadi kalau mau sholat bisa ke sana, atau ke toilet dengan buang air itu bisa ke arah sebelah sana. Sedangkan kalau untuk keluarnya ada di yang sini, persis di ini di bawah garis kuning ini. Nah, untuk keluarnya ada di sana. Ya dah. Ini hanya tambahan, aku mau lanjut istirahat. Bye bye.